Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Novi bangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari belum sepenuhnya menyentuh jendela kamarnya, namun ia sudah bersiap di dapur. Kompor menyala, aroma bawang putih dan minyak goreng mulai memenuhi udara. Di satu sisi meja dapur, sudah tersusun rapi bumbu-bumbu yang akan ia olah pagi itu. Telur dadar, sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi yang selalu menjadi favorit suaminya, Iman. Dengan tangan yang cekatan, Novi menyiapkan semua kebutuhan keluarga. Sesekali ia melihat ke jam dinding, memastikan waktu masih cukup untuk menyiapkan bekal makan siang Iman dan anak semata wayang mereka, Putri. Setelah nasi matang, ia membungkus 2 kotak bekal dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas kerja Iman serta tas sekolah Putri. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi. Novi tahu betul, itu langkah Iman. Ia sudah hafal setiap detail kecil tentang suaminya. Cara dia berjalan, nada suara saat menguap, hingga kebiasaannya membersihkan kacamata setiap pagi sebelum sarapan. Dengan senyum kecil, Novi menuangkan teh hangat ke dalam cangkir favorit Iman. Iman duduk di meja makan, membuka koran sambil sesekali menyeruput teh buatan istrinya. Ia tidak banyak bicara pagi itu. Seperti biasa, Novi sudah terbiasa dengan sifat suaminya yang pendiam, tenang, dan cenderung tidak romantis. Namun bagi Novi, itu bukan masalah. Ia mencintai suaminya bukan karena kata-kata manis, tapi karena tanggung jawab dan kesetiaannya selama ini. Bekalnya udah aku masukin ke tas, Mas, ucap Novi sambil tersenyum. Iman hanya mengangguk kecil. Masih sibuk membaca tajuk utama koran hari ini. Novi menahan nafas sejenak, mencoba menahan rasa kecewa kecil di dadanya. Ia tahu, Iman memang bukan tipe laki-laki yang akan membalas dengan pelukan atau cium kening. Tapi, meski sederhana, Novi berharap suaminya akan menatapnya, sekadar mengucap terima kasih atau senyuman yang tulus. Putri turun dari kamar sambil mengikat rambutnya. Gadis itu sudah beranjak remaja. Wajahnya sangat mirip dengan Iman. Cantik, bersih, dan selalu ceria. Ia duduk di sebelah ayahnya sambil membuka buku pelajaran, menghafal rumus matematika. Bu, nanti pulang sekolah aku boleh main ke rumah Rani, ya? Katanya dia punya buku baru yang mau dikasih ke aku. Ujar Putri. Iya, tapi jangan lupa izin ke mama dulu lewat wa kalau udah sampai sana. Jawab Novi sambil meletakkan piring berisi telur dadar ke meja makan. Siap, Komandan. Canda Putri sambil tertawa kecil. Iman hanya melirik sebentar, lalu kembali tenggelam dalam bacaannya. Novi tahu, Iman sayang pada Putri. Namun sayangnya, Iman bukan tipe ayah yang suka menunjukkan rasa sayangnya secara terbuka. Ia lebih banyak diam, hanya menunjukkan kasih sayangnya lewat hal-hal kecil seperti menyiapkan uang jajan lebih atau mengantar Putri ke sekolah saat Novi sakit. Pagi itu berjalan seperti biasa. Setelah sarapan, Iman mengenakan sepatu kerja dan bersiap berangkat. Novi menghampiri pintu, menyerahkan tas kerja suaminya. Hati-hati di jalan, Mas, ucapnya pelan. Iya, jawab Iman singkat, lalu melangkah pergi. Novi berdiri di pintu cukup lama, melihat suaminya masuk ke dalam mobil dan pergi menjauh. Ada perasaan hampa di dadanya yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang mulai berubah, tapi ia belum tahu apa. Ia mencoba menepis pikiran itu dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelah membereskan piring-piring kotor, Novi menuju kamar untuk menata ranjang. Tangannya dengan lincah melipat selimut, menyemprotkan pewangi ruangan, dan menata bantal. Ia menyapu rumah, mengepel lantai, lalu menggantung cucian di halaman belakang. Meski lelah, Novi menikmati rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Bagi Novi, menjaga rumah tetap bersih dan nyaman adalah salah satu bentuk cinta yang bisa ia berikan untuk keluarganya. Siang hari, Novi mengambil waktu untuk mengerjakan pesanan kue dari tetangganya. Ia memang menerima pesanan kue kecil-kecilan dari rumah. Usaha kecil itu lumayan untuk menambah uang belanja dan menabung kebutuhan mendadak. Ia membuat bolu kukus dan kue talam, lalu mengemasnya dengan rapi. Sekitar jam 2 siang, Novi mengantarkannya ke rumah Bu Tuti, tetangganya yang akan mengadakan arisan. Saat kembali ke rumah, Novi melihat grup WhatsApp keluarga sedang ramai. Ia membuka pesan satu persatu.
Ada foto-foto cucu baru dari adik iparnya. Lalu obrolan ringan soal rencana pulang kampung lebaran tahun ini. Novi mengetik pesan, kalau tidak ada halangan, insya Allah kami bertiga pulang juga tahun ini. Tak lama kemudian, pesan dari ibu mertuanya muncul. Jangan lupa ya, Novi. Ibu kangen Putri. Kalau bisa jangan cuma sebentar ya pulangnya. Novi tersenyum, merasa hangat di hati. Ia memang disayang oleh keluarga besar Iman. Mertuanya sangat menghargai Novi karena kesabaran dan ketekunannya. Bahkan, adik-adik iparnya sering bertanya resep masakan atau tips mengatur rumah. Sore menjelang, Novi mulai memasak makan malam. Ia menyiapkan sop ayam, tahu isi, dan sambal goreng kentang. Makanan-makanan sederhana tapi dibuat dengan cinta. Ia ingin suaminya merasa nyaman saat pulang. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Novi menunggu suara mobil Iman masuk ke garasi. Namun hingga jam 7 lewat, belum ada tanda-tanda Iman pulang. Ia mencoba menghubungi, namun hanya dijawab dengan pesan singkat, masih lembur. Jangan tunggu. Novi menarik napas panjang. Ia menatap meja makan yang sudah ia tata rapi, dengan 3 piring dan segelas air jeruk untuk suaminya. Ia memindahkan piring Iman kembali ke dapur, lalu makan malam bersama Putri. Tak ada pembicaraan serius. Hanya tawa kecil dan cerita dari sekolah Putri. Setelah makan, Novi duduk di ruang tamu sambil menjahit baju sekolah Putri yang robek sedikit di bagian pundak. Ia mengisi malamnya dengan kesibukan kecil sambil menanti pintu rumah terbuka. Tapi malam itu, Iman pulang hampir jam 11. Dengan wajah lelah dan tanpa banyak bicara, ia langsung menuju kamar mandi. Novi tidak bertanya macam-macam. Ia tahu suaminya lelah. Tapi hatinya mulai dihantui tanya. Apakah ini hanya urusan kerja? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Namun Novi menolak curiga. Ia memilih percaya, memilih sabar. Karena ia tahu, rumah tangga butuh kesabaran. Ia menatap foto keluarga mereka yang tergantung di ruang tamu. 3 orang tersenyum bahagia. Ia memegang dada kirinya, berharap senyum di foto itu masih nyata dan bukan hanya sisa masa lalu. Pagi berikutnya, Novi kembali mengulang rutinitasnya. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan membuat pesanan kue. Setiap hari, ia menata hidupnya dengan rapi, berharap bahwa cinta yang ia tanam akan terus tumbuh. Ia percaya, menjadi istri yang baik akan selalu membawa kebaikan. Tapi entah kenapa, senyum Iman makin jarang ia lihat. Pandangannya makin kosong. Novi mulai mencatat hal-hal kecil yang berubah. Parfum suaminya yang berbeda, nada bicara yang makin singkat, ponsel yang tak pernah lagi dibiarkan tergeletak. Ia mencatat semuanya di pikirannya, menyimpannya, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Namun selama itu, ia tetap Novi. Istri yang tak pernah absen menyambut suaminya pulang. Ibu yang tak pernah lupa mendampingi anaknya belajar. Wanita yang selalu menjaga martabat rumah tangga meski hatinya mulai koyak perlahan. Setiap malam, sebelum tidur, Novi menuliskan isi hatinya di buku harian kecil di bawah laci. Ia tak pernah membicarakannya pada siapa-siapa. Hanya pena dan kertas yang tahu, bahwa di balik senyumnya yang sabar, ada gelombang kegelisahan yang tak bisa ia redam. Pagi itu, Novi kembali bangun lebih pagi dari alarm yang ia pasang. Suasana rumah masih sepi, hanya suara jam dinding dan angin dari ventilasi yang terdengar pelan. Ia duduk sejenak di sisi tempat tidur, memandangi Iman yang masih terlelap. Ada kerutan kecil di dahi suaminya, ekspresi gelisah dalam tidur. Novi mengusap pelan dahi itu, seperti biasa ia lakukan sejak dulu, tapi Iman hanya menggerakkan badan, lalu membalikan tubuh membelakangi Novi. Biasanya Iman akan membuka mata lalu mengangguk kecil, atau hanya bergumam lemah, namun akhir-akhir ini ia sering diam seperti ini. Novi menarik napas dalam, mencoba menepis rasa asing yang perlahan menyusup ke dalam relungnya. Ia tahu setiap pernikahan pasti melalui fase naik turun. Tapi yang satu ini, terasa seperti turun yang tak ada naiknya lagi. Ia turun ke dapur, memasak sarapan seperti biasa. Tapi hari ini ia membuat soto ayam, makanan favorit Iman. Barangkali bisa membuat suaminya tersenyum pagi ini. Barangkali, ia bisa duduk sebentar bersama Iman dan bicara seperti dulu. Tentang kerjaannya, tentang Putri, atau sekadar membahas rencana akhir pekan. Ia rindu suasana itu. Rindu mendengar suaranya lebih dari sekadar, iya, dan,
Enggak. Saat semua sudah siap, Novi menyiapkan meja makan dan memanggil suaminya. Tak lama, Iman keluar dari kamar mandi, memakai kemeja biru langit dan celana panjang kain. Ia tampak lebih rapi dari biasanya, dan aroma parfum yang Novi tak kenal menguar dari tubuhnya. Novi memandangnya sesaat. "Mas pakai parfum baru ya?" tanyanya sambil tersenyum. Iman melirik sebentar ke arah Novi, lalu menjawab datar. "Oh, ini punya teman kantor. Katanya bagus, ya udah aku coba." Novi mengangguk. Ia duduk, menuangkan soto ke mangkuk suaminya. "Coba deh mas, ini sotonya aku bikin pakai resep yang baru. Enak, loh." Namun Iman hanya mengambil beberapa sendok, lalu meletakkan sendoknya. "Aku kayaknya buru-buru, banyak meeting hari ini." Padahal jam masih menunjukkan pukul 7 kurang 10. Biasanya Iman berangkat jam 7:30. Novi tak ingin memperdebatkan hal itu. Ia hanya merapikan meja dan mengemas kembali bekal sotonya. Putri turun dari kamar, langsung menyapa ayahnya. "Pagi." "Yah, kok wangi banget?" Iman hanya tersenyum samar. "Mau ke kantor, sayang?" "Papa ganteng banget deh. Pasti banyak cewek di kantor yang naksir." Canda Putri sambil tertawa. Novi tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi Iman hanya merapikan kancing bajunya dan mengambil tas. Tanpa banyak bicara, ia pamit dan melangkah cepat menuju pintu. Setelah pintu tertutup, Novi berdiri beberapa detik di tempatnya. Ada perasaan aneh yang menyusup. Bukan karena wangi parfumnya, tapi caranya bicara, cara menatap, dan gestur tubuhnya. Semua itu terasa lain. Hari-hari berikutnya pun tak jauh berbeda. Iman makin sering pulang malam, katanya lembur. Tapi Novi mulai memperhatikan banyak hal kecil yang tak masuk akal. Salah satunya, dia sering pulang dengan rambut basah, seolah baru mandi. Dan terkadang baju kerjanya berganti, bukan baju yang ia pakai saat berangkat. Waktu Novi tanya, Iman bilang dia ganti baju di kantor karena ketumpahan kopi. Novi mengangguk saat itu. Tapi malamnya, ia hanya duduk diam di sisi tempat tidur, menatap baju-baju Iman yang tergantung. Ia mencium satu persatu. Ada aroma parfum wanita yang lembut tapi menyengat, bercampur dengan sisa keringat suaminya. Ia tak pernah memakai parfum jenis itu di rumah. Novi tak menangis. Belum. Ia hanya menggenggam jemarinya kuat-kuat, mencoba menahan gemetar. Suatu malam, Novi mendengar suara getar ponsel Iman yang ditinggal di meja makan. Ia sedang di kamar mandi. Novi menatap layar ponsel yang menyala. Nama pengirim hanya tertulis, "Sayang hati merah 2. Pesannya singkat. "Gak sabar ketemu kamu besok. Aku masih ingat semalam." Jantung Novi berhenti sejenak. Ia tak langsung membuka ponsel itu. Ia hanya menatapnya. Lalu menatap pantulan wajahnya di cermin dapur. Namun detik berikutnya, ponsel itu padam. Layar terkunci kembali. Novi melangkah mundur, menghapus bekas air mata yang mengalir diam-diam. Ia kembali ke dapur, menyiram air ke gelas kosong, seolah tak terjadi apa-apa. Ketika Iman keluar dari kamar mandi, Novi menyambutnya dengan wajah datar. Tak ada tanya, tak ada ucapan. Dan Iman tak sadar bahwa istrinya sudah membaca sebagian kebenaran yang ia sembunyikan. Besok harinya, Novi melihat sesuatu yang makin menguatkan kecurigaannya. Saat Iman buru-buru pergi, ia meninggalkan tas kerja terbuka. Di dalamnya, Novi melihat sebuah bungkus kado kecil berwarna merah muda dengan pita ungu. Ada kartu kecil di atasnya, bertuliskan huruf lucu yang biasa digunakan remaja. Novi membaca perlahan. "Untuk Kak Iman yang selalu bikin aku senyum." Tangan Novi gemetar. Ia cepat menutup tas itu sebelum Iman keluar dari kamar mandi. Saat Iman pamit, Novi hanya mengangguk. Tapi detik itu, hati Novi mulai penuh dengan pertanyaan. Siapa perempuan itu? Kenapa pakai huruf lucu seperti anak SMA? Apa artinya? Bikin aku senyum? Sejak kapan Iman punya hubungan dengan orang lain? Ia tak ingin gegabah. Ia tak ingin mengkonfrontasi sebelum tahu jelas. Tapi malamnya, Novi mulai mencari tahu. Ia duduk di ruang tamu, membuka laptop, membuka akun media sosial Iman yang dulu pernah ia lihat tapi jarang ia perhatikan. Namun semua postingan Iman terkunci. Ia hanya menemukan satu foto,
Diunggah sebulan lalu. Sebuah foto mobil Iman di depan restoran mahal. Novi lalu membuka akun-akun yang menyukai foto itu. Dan di antara nama-nama asing, ada satu akun bernama ALAELA23 dengan foto profil seorang gadis muda berseragam SMA. Novi membuka profil itu. Akun terbuka. Foto-fotonya dipenuhi gambar selfie, video TikTok, dan satu foto yang membuat napas Novi tercekat. Sebuah video bumerang pendek. Gadis itu duduk di sebuah mobil sambil tertawa, dan di belakangnya, terlihat sosok laki-laki yang sangat dikenalnya, Iman. Wajahnya hanya terlihat sebagian, tapi Novi tahu itu suaminya. Dan untuk pertama kalinya, Novi benar-benar menangis. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Ia terisak di ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Namun pagi harinya, Novi tetap bangun lebih awal. Ia tetap memasak sarapan, tetap menyusun bekal, tetap memeluk Putri dan mengantar ke gerbang sekolah. Ia menyambut Iman dengan senyum tipis saat ia pulang. Karena di balik semua itu, Novi menyimpan tekad. Ia akan mencari tahu lebih dalam. Ia akan menyusun kepingan kebenaran sedikit demi sedikit. Ia tidak akan meledak dalam emosi. Ia akan tenang. Dan saat semuanya terbuka, ia akan pastikan tidak hanya dirinya yang terluka, tapi juga Iman dan wanita itu. Hari-hari berlalu, namun bayangan wajah gadis berseragam SMA itu terus menghantui Novi. Malam-malamnya tak pernah lagi benar-benar tenang. Meski tubuhnya terlelap, pikirannya tak henti berkelana. Siapa dia? Mengapa suaminya yang sudah berusia kepala 4 bisa tertarik pada gadis semuda itu? Di pagi yang mendung itu, Novi berdiri di jendela ruang makan, menatap halaman rumah yang basah oleh sisa gerimis. Secangkir teh panas di tangannya hampir tak tersentuh. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki ringan. Putri masuk dengan seragam SMA-nya yang rapi, rambut dikuncir kuda, wajahnya bersih, tetapi ada garis lelah yang tak biasa di matanya. "Bu, boleh nanya sesuatu?" Putri duduk di kursi makan, membuka bekalnya. Ia menyentuh tangan ibunya pelan. "Ayah akhir-akhir ini beda ya?" Novi menoleh cepat. Jantungnya berdegup. Maksud Putri? "Ayah jarang ngobrol, sering pergi malam, dan kayak nggak ada semangat kalau di rumah." Gadis itu menatap ibunya dengan mata jernih. Tadi malam Putri ke kamar mau kasih PR yang butuh tanda tangan ayah. Ayah malah lagi teleponan. Putri dengar ada suara cewek. Suaranya bukan suara orang kantor. Novi menahan napas. Ia tak menjawab. Ia hanya memegang tangan Putri erat-erat. "Ayah lagi ada masalah ya, Bu?" tanya Putri, lirih. Ayah bohong?" Tak ada lagi cara untuk menutupi semuanya. Novi tahu, jika Putri sudah mencium kejanggalan, maka permainan Iman tak akan bertahan lama. Tapi ia tak ingin membuat Putri hancur sebelum waktunya. Putri belum tentu juga begitu. Mungkin ayah lagi banyak tekanan kerja. Putri menatap ibunya, lalu menunduk. "Tapi Bu, Putri bisa bedain mana orang capek, dan mana orang yang pura-pura sibuk supaya bisa pergi dari rumah." Novi tersentak. Kata-kata Putri seperti pantulan pikirannya sendiri. Ia ingin menyangkal, tapi suara anaknya itu terlalu jujur untuk dibantah. Hari itu, sepulang mengantar Putri ke sekolah, Novi membuka laci lemari kerjanya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil, lalu mulai menuliskan hari, tanggal, dan jam saat Iman pulang, apa yang dikenakan, dan alasan yang dikatakan. Ia tak ingin hanya mengandalkan perasaan. Ia butuh bukti. 3 malam berturut-turut, Iman pulang lewat pukul 11 malam. Alasan klasik, rapat mendadak, mobil macet, ban kempes. Namun Novi mencatat semuanya, termasuk detil kecil. Aroma parfum yang tak pernah ia beli untuk suaminya, rambut yang basah meski cuaca kering, bahkan bekas lipstik samar di bagian dalam kerah kemejanya. Pada malam keempat, saat Novi membuka mesin cuci dan memeriksa kantong celana Iman sebelum dicuci, ia menemukan sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Sebuah kwitansi dari sebuah kafe kecil di pusat kota. Jam transaksi tercetak jelas, pukul 21.45. Di dalam kertas itu tertera 2 nama menu, Creamy Lychee Tea, 2, dan Strawberry Shortcake, 2 potong. Novi tak pernah ke tempat itu. Iman pun bukan tipe yang suka makanan manis seperti itu.
Tapi seseorang yang berjiwa muda dan berpenampilan seperti gadis SMA, bisa saja menyukai menu seperti itu. Novi menyimpan kwitansi itu di antara lembaran buku catatannya. Beberapa hari kemudian, Putri pulang lebih cepat karena gurunya tidak masuk. Gadis itu langsung masuk ke kamarnya. Tapi tak lama kemudian, ia turun kembali dan menemui ibunya yang sedang menyapu halaman. "Bu, aku nemu sesuatu di laptop ayah," ujarnya pelan. Novi mendongak, keningnya berkerut. "Laptop ayah? Kamu buka?" Putri mengangguk malu-malu. Tadi ayah tinggalin laptopnya nyala di ruang kerja, dan Putri masukin USB buat print tugas. Tapi ada folder yang namanya aneh. Penasaran? Putri buka. Isinya banyak foto cewek, Bu. Wajah Novi langsung pucat. Foto cewek? Iya, cewek muda. Banyak yang selfie. Tapi ada juga yang fotonya bareng ayah. Di mobil, di kafe, di taman. Novi tak bisa berkata-kata. Tapi Putri melanjutkan, kali ini dengan suara bergetar. "Cewek itu satu sekolah sama aku, Bu. Dek. Namanya Aelisa. Kakak kelas. Banyak yang bilang dia anak manja, dandan terus, suka jalan sama om-om." Novi merasa seolah lantai rumah runtuh di bawah kakinya. Ia berusaha tetap berdiri. Tapi tubuhnya gemetar. Putri memeluk ibunya. "Aku nggak ngerti, Bu. Kenapa ayah kayak gini? Kenapa ayah tega?" Novi memeluk Putri erat-erat. Ia menangis, kali ini tanpa suara. Tangisan yang dalam, terpendam, tapi menyayat. Ia tak bisa menutupinya lagi. Bahkan anaknya kini tahu apa yang terjadi. Bahkan anaknya kini ikut merasa dikhianati. Setelah malam itu, Novi dan Putri menjadi lebih dekat. Mereka mulai mengawasi Iman secara diam-diam. Novi membeli ponsel murah untuk digunakan khusus menyimpan bukti. Ia bahkan meminta Putri untuk mengirimkan semua foto dari laptop ayahnya secara rahasia. Mereka menyusun rencana kecil. Bukan untuk balas dendam. Belum. Tapi untuk membuka topeng Iman. Untuk membuatnya berhenti berbohong. Untuk menatap kenyataan bahwa apa yang ia lakukan telah melukai bukan hanya istrinya, tapi juga anaknya sendiri. Suatu sore, Novi berpura-pura pergi arisan. Ia meninggalkan rumah pukul 3, lalu menyelinap kembali dengan bantuan Putri lewat pintu belakang. Mereka berdua bersembunyi di kamar kecil yang tidak dipakai, yang memiliki jendela menghadap ke jalan depan rumah. Jam 5:15, sebuah motor metik berhenti di depan rumah. Seorang gadis berseragam SMA turun. Ia mengenakan jaket abu-abu dan tas selempang kecil. Rambutnya diikat dua seperti anak kecil. Novi menahan napas. Putri menggenggam tangan ibunya. Tak lama, Iman keluar dari rumah. Ia memandang sekeliling, lalu berjalan cepat ke arah gadis itu. Mereka bicara sebentar, lalu tertawa. Gadis itu menepuk lengan Iman. Iman balas merangkul pundaknya. Dan bersama-sama mereka naik ke mobil yang terparkir beberapa meter dari situ. Mobil melaju perlahan. Novi berdiri lama di balik tirai. Matanya tak berkedip. Ia memeluk Putri erat-erat. Anak itu menangis terisak di dadanya. Hari itu, hati Novi mati untuk kedua kalinya. Dan hari itu pula, ia bersumpah akan membuat Iman dan gadis itu tahu bahwa tidak semua istri hanya bisa menangis dalam diam. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah. Aroma tanah basah menyelinap dari sela-sela jendela dapur. Tapi di rumah itu, ada yang lebih pekat dari hujan. Rahasia yang membusuk. Novi duduk di meja makan, menyesap kopi yang mulai dingin. Tangannya memegang satu foto yang dikirim Putri dari laptop Iman. Wajah Aelisa terpampang jelas, tersenyum centil dengan gaya remaja kekinian, duduk di kursi mobil Iman sambil menunjukkan jari PAC. Di belakangnya, wajah Iman tampak di spion tengah. Samar, tapi cukup untuk membuat hati Novi kembali teriris. Putri turun dari kamar dengan langkah cepat. Rambutnya sudah dikuncir, seragam sudah rapi, tapi raut wajahnya jauh dari semangat. "Bu, tadi malam ayah telpon lama banget. Aku nguping dari tangga. Dia nyebut nama, AL, terus bilang kangen." Novi hanya menatap anak gadisnya itu tanpa kata. Mereka sudah lebih lantang dari ribuan percakapan. Mereka tahu, kini bukan saatnya lagi meratap. Kini saatnya bertindak.
Aku udah catat semua nomor yang pernah masuk ke HP ayah. Aku salin diam-diam waktu beliau tinggalin HP-nya di meja makan, kata Putri pelan. Kamu pintar, Nak. Tapi hati-hati. Jangan sampai ayah tahu. Putri mengangguk. Tenang Bu, aku mau bantu. Aku nggak rela ayah ngehancurin ibu kayak gini. Hari itu, setelah Putri berangkat sekolah dan Iman pergi bekerja, Novi mulai menyusun rencana kecil. Ia memutuskan untuk membeli ponsel baru yang hanya digunakan untuk merekam dan menyimpan bukti. Ia menyimpan nomor-nomor yang dikumpulkan Putri, lalu mencatat satu persatu di buku kecil miliknya. Ia juga membuat email baru, agar semua bukti bisa dikirim ke sana dan tidak bisa dihapus Iman. Di email itu, ia mulai mengunggah foto, rekaman percakapan, serta dokumen yang mencurigakan, termasuk kwitansi dari kafe, tangkapan layar media sosial Aelisa, dan folder-folder yang ditemukan Putri di laptop Iman. Malamnya, Novi memasang aplikasi penyadap lokasi di HP Iman. Ia tahu caranya dari forum-forum di internet. Dengan menyamar sebagai aplikasi kalender, Novi berhasil menyusupkan software itu ke dalam HP suaminya saat Iman mandi. Besoknya, ketika Iman berkata akan ada lembur, Novi membuka peta lokasi dari ponsel barunya. Titik hijau menunjukkan pergerakan Iman ke sebuah mal besar di tengah kota. Bukan kantor. Bukan proyek. Novi menatap layar ponsel itu sambil mengatur napas. Ia menghubungi Putri. Putri, ayah kamu nggak ke kantor. Mau ikut ke mall? Siap, Bu. Aku siapin hoodie. Kita nyamar. Sore itu, Novi dan Putri pergi diam-diam naik ojek online, menyusuri jalur GPS ke lokasi Iman berada. Mereka tiba di lantai 2 pusat perbelanjaan, dan tak butuh waktu lama sampai mata Putri menemukan sosok itu. Ayah itu ayah, Bu, bisiknya, menunjuk ke arah bangku restoran cepat saji. Iman duduk berhadapan dengan Aelisa. Gadis itu mengenakan baju yang terlalu ketat untuk anak seusianya, dengan riasan berlebihan dan suara tertawa yang menggema kemana-mana. Mereka tertawa, berbagi minuman, bahkan sesekali Iman menyentuh tangan Aelisa. Putri gemetar di samping ibunya. Aku mau muntah, Bu. Kok ayah bisa segitu hinanya? Gumam Putri pelan. Novi tak menjawab. Ia hanya mengangkat ponselnya, mengarahkan kamera, dan mulai merekam. Ia memfokuskan wajah mereka berdua, tangan yang saling menyentuh, ekspresi genit Aelisa, dan wajah Iman yang tertawa lepas. Jauh dari wajah suami yang ia lihat tiap malam di rumah yang dingin. Tak cukup di situ, Novi memutuskan untuk mengikuti mereka. Saat Iman dan Aelisa keluar dari restoran, Novi dan Putri mengikuti dari kejauhan. Mereka naik lift yang berbeda, masuk ke bioskop lantai atas. Novi langsung membeli tiket 2 kursi di belakang mereka. Saat lampu bioskop mulai redup, Novi kembali merekam. Kali ini, bukan hanya tawa dan tangan yang bersentuhan, tapi ciuman singkat yang mendarat di pipi gadis itu. Novi menangis, tapi tetap tenang. Ia tahu, semua ini belum puncak dari penderitaannya. Selesai dari bioskop, Novi dan Putri menyelinap pulang lebih dulu. Iman sampai rumah sekitar pukul 11, membawa plastik kosong berisi nasi bungkus. Makan di luar tadi, katanya singkat saat Novi menyambut di depan pintu. Novi tersenyum samar. Sendirian? Iman mengangguk cepat. Lagi capek, males masak di kantor. Novi hanya mengangguk. Ia tahu persis jam berapa ciuman itu terjadi di kursi bioskop. Ia tahu persis apa yang sedang dikunyah Iman saat tertawa bersama Aelisa. Beberapa hari setelah itu, Putri mendekati salah satu teman Aelisa di sekolah. Dengan kepintarannya, ia berhasil membuat temannya itu membuka cerita. Tahu nggak? Si Ael tuh emang matre. Punya om-om sugar daddy gitu loh. Katanya udah dibeliin HP baru, skincare, bahkan dibayarin les dance. Putri hanya mengangguk, lalu segera mencatat semua yang ia dengar. Semua informasi itu dibagikan ke Novi, yang semakin menyusun gambaran utuh tentang perselingkuhan suaminya. Mereka juga menemukan akun TikTok Aelisa yang lain, yang penuh dengan postingan misterius. Salah satu video menunjukkan Aelisa duduk di dalam mobil Iman, menyentuh setir sambil menyebut, "Mobil si sayang nih." Dan komentar di bawahnya, "Ayah sugarku, jangan upload yang kelihatan jelas dong, Neng." Itu akun Iman. Putri hampir melempar ponselnya saat membacanya. Bu, ini. Ayah bener-bener gak ada malu.
Novi hanya menahan nafas. Matanya tidak lagi berair. Ia sudah tidak menangis. Ia hanya fokus. Malam harinya, Novi membuka semua data yang sudah dikumpulkan. Sudah lebih dari 30 foto, 7 video, 5 tangkapan layar, dan 2 rekaman suara. Ia menyusunnya rapi di dalam folder berjudul Kebenaran untuk Iman. Ia simpan juga di flash disk cadangan, satu di dalam dompet, satu lagi ia titip ke Putri. Jaga ini baik-baik. Kalau ibu kenapa-kenapa, tunjukkan ini ke keluarga ayah. Putri menatap ibunya lama. Ibu nggak akan kenapa-kenapa. Kita kuat. Kita akan buat ayah tahu. Kita bukan wanita yang bisa diinjak. Novi memeluk anaknya. Ia tahu luka ini terlalu besar untuk dipikul gadis SMA seusia Putri. Tapi mereka kini bukan lagi ibu dan anak biasa. Mereka adalah dua perempuan yang dikhianati oleh pria yang sama. Dan mereka sedang bersiap untuk membalas. Bukan dengan kekerasan. Tapi dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Dan mereka tahu, waktu pengungkapan itu, sudah semakin dekat. Hari itu cuaca sangat terik. Seolah matahari ikut menyulut bara dendam yang selama ini Novi kubur dalam dada. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, memperhatikan wajahnya yang tampak lebih tegas dari biasanya. Mata yang dulu teduh, kini menyimpan bara. Bibir yang dulu ramah, kini terkatup rapat menyimpan rencana. Sudah 1 minggu sejak Novi dan Putri mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Iman. Dan kini, Novi merasa saatnya untuk perlahan menusukkan kebenaran ke dada Iman, tajam dan dingin. Tanpa perlu berteriak, tanpa perlu emosi, Novi memilih jalan paling menyakitkan, mempermalukan Iman dengan elegan. Pagi itu, Novi mulai menjalankan langkah pertama. Ia mulai dari media sosial. Tanpa menyebut nama, Novi mengunggah foto dirinya dan Putri, dengan caption penuh sindiran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tahu. Tak semua laki-laki layak dipanggil kepala keluarga. Ada yang hanya pintar menyembunyikan bangkai di balik senyum pura-pura. Tapi aku dan anakku tak sebodoh itu. Hanya dalam beberapa jam, unggahan itu dibanjiri komentar dan reaksi. Kok captionnya nyindir banget, Kak Novi? Semoga baik-baik aja ya, Kak. Aku doain dari jauh. Kalau laki-laki nggak setia, tinggalin aja, Kak. Masih banyak yang jauh lebih baik. Novi membaca komentar itu dengan senyum datar. Ia tidak sedang mencari simpati, tapi sedang menyiapkan panggung. Langkah kedua, Novi mengirimkan surat kaleng tanpa nama ke kantor Iman. Isinya adalah fotokopi bukti-bukti Iman bersama Aelisa, struk hotel, rekaman pesan manja dari WhatsApp, serta foto mereka berdua di bioskop. Semua dikemas rapi dalam amplop coklat tanpa identitas pengirim. Ia tahu betul, kantor Iman penuh dengan orang bermuka dua. Dan tak butuh waktu lama, kabar itu akan menyebar seperti wabah. Dan benar saja. Siang hari, Iman pulang lebih cepat. Wajahnya kusut, napasnya pendek, dan sikapnya jauh lebih sensitif dari biasanya. Ada yang aneh di kantor. Ada yang ngirim foto-foto kayak orang nyoba jatuhin aku. Katanya sambil memijat pelipis. Novi hanya menatap sambil menyeduh teh. Oh ya? Siapa yang kirim? Mana aku tahu. Amplopnya nggak ada nama. Tapi isinya, kayak diambil dari HP aku. Ada foto-foto waktu aku di luar. Tapi sudutnya kayak dari jauh. Ini jelas jebakan. Novi menatap Iman lama, lalu menjawab tenang, ya mungkin Tuhan lagi sayang sama kamu. Jadi mulai dibukain topengmu satu persatu. Iman menoleh cepat. Apa maksud kamu? Novi hanya tersenyum, mengaduk tehnya perlahan. Cuma ngomong aja. Kadang hidup suka kasih tamparan tiba-tiba ke orang yang terlalu nyaman menyimpan dosa. Iman berdiri, mengerang kesal, lalu berjalan ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Novi meneguk tehnya, merasakan kehangatan itu seperti bahan bakar untuk rencana berikutnya. Beberapa hari kemudian, Novi mulai melibatkan keluarga besarnya. Ia mengundang kakak-kakaknya datang ke rumah dengan alasan kumpul keluarga. Sore itu, rumah kecil mereka terasa hangat oleh kehadiran keluarga. Tapi bukan kehangatan yang penuh canda, melainkan kehangatan yang penuh waspada. Di hadapan semua, Novi duduk di tengah ruang tamu dan mengeluarkan flash disk dari dompet kecilnya. Kak, aku minta kalian jadi saksi. Aku nggak butuh kalian membela aku.
Cuma aku mau kalian tahu siapa sebenarnya Iman. Ia menyalakan televisi, mencolokkan flash disk ke USB port, dan memutar video diam-diam hasil rekaman dari mall dan bioskop. Semua terdiam. Wajah Aelisa muda dan genit terpampang jelas. Senyum Iman yang selama ini tampak manis di rumah, kini terlihat menjijikan di layar besar itu. Salah satu kakaknya menutup mulut, yang lain menggeleng perlahan. Ya Allah, Novi, kamu sabar selama ini. Novi hanya menjawab dengan suara nyaris berbisik. Aku diam bukan karena bodoh, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Salah satu kakaknya, yang paling tua, bangkit berdiri dan berkata dengan nada tinggi. Kalau laki-laki kayak gini nggak dikasih pelajaran, dia bakal nginjek-injek terus. Novi menahan air mata. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena ia merasa, akhirnya suaranya tidak sendirian. Langkah berikutnya, Novi mengirimkan salinan bukti ke orang tua Iman di kampung. Ia tidak menulis surat panjang. Hanya menyelipkan satu kalimat pendek. Maaf, saya tidak bisa lagi menutupi aib anak kalian. Ini yang selama ini ia lakukan di belakang keluarga. Lalu, Novi menghubungi pengacara yang diam-diam direkomendasikan salah satu temannya. Ia meminta saran hukum, tanpa langsung melangkah ke perceraian. Aku belum mau cerai. Tapi aku mau dia jatuh dulu. Aku mau dia tahu kalau semua topengnya sekarang retak. Pengacaranya setuju. Kalau kamu bisa sabar sedikit lagi, saya bantu urus secara diam-diam, sampai bukti benar-benar lengkap dan posisinya tidak bisa menyangkal. Novi mengangguk. Ia tahu, ini bukan pertarungan sehari. Ini perang perlahan yang harus dimenangkan dengan kepala dingin. Sementara itu, Iman mulai berubah. Pulang lebih cepat, lebih sering membawa buah tangan, bahkan mencoba mengajak Novi bicara dengan manis. Sayang, aku tahu aku banyak salah. Aku capek kerja. Mungkin aku terlalu keras selama ini. Novi hanya tersenyum. Capek kerja, atau capek main? Iman terdiam. Ia memijat pelipis, mencoba menutup segala kebusukan dengan dalih lelah dan stres. Tapi semua kata-katanya terasa hambar. Putri hanya menatapnya dari balik tangga, mata penuh kekecewaan. Gadis itu tak lagi menyapa ayahnya dengan antusias seperti dulu. Ia menjauh, tapi bukan dalam diam. Ia menjauh dengan kesadaran penuh bahwa laki-laki itu sudah menghancurkan fondasi kepercayaan dalam keluarga kecil mereka. Dan malam itu, ketika Iman tertidur lelap di sofa, Novi berdiri di hadapannya. Ia menatap pria yang selama ini ia cintai dengan mata dingin. Kamu belum tahu, Iman, kamu belum tahu seberapa besar aku bisa membalasmu, dengan cara paling tenang, tapi menghancurkanmu perlahan. Rumah itu mulai ramai sejak 2 hari terakhir. Novi sengaja mengatur acara keluarga sederhana dalam rangka syukuran ulang tahun pernikahan mereka yang ke-17. Ia tahu, Iman tak akan menolak momen seperti ini. Pria itu senang jadi pusat perhatian. Senang jika disebut suami setia dan kepala keluarga yang baik di depan banyak orang. Padahal semua ini bukan untuk merayakan cinta, bukan juga untuk menyatukan keluarga, tapi untuk memperlihatkan pada dunia betapa busuknya hati seorang pria yang selama ini disanjung banyak orang. Siang itu Novi memandangi daftar tamu yang akan datang. Ada keluarga besar dari pihak Iman, keluarga dari kampung halamannya sendiri, beberapa tetangga, teman kantor Iman, bahkan guru dan wali kelas Putri. Semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Panggung sudah disiapkan. Novi hanya menunggu waktu pertunjukan. Malam sebelum hari H, Novi duduk bersama Putri di kamar. Di atas tempat tidur, laptop terbuka dengan puluhan file bukti digital. Video, foto, tangkapan layar, rekaman suara. Semua disusun rapi, diberi urutan. Putri mengatur file presentasi dengan rapi, karena rencana mereka tidak sekadar membongkar, tapi membongkar dengan gaya yang terhormat dan tidak bisa dibantah. Besok jam 2 siang pas acara masuk ke bagian testimoni keluarga, aku kasih sinyal ke ibu, bisik Putri. Novi mengangguk, menyentuh pipi anaknya dengan penuh kasih. Kamu hebat, nak. Maaf ya, harus lihat semua ini. Putri hanya menatap ibunya dan menjawab, aku belajar dari ibu. Gimana cara tetap berdiri meski diguncang sebesar ini? Hari itu datang. Matahari bersinar terang, langit begitu bersih. Seolah Tuhan sedang membuka jalan bagi rencana besar Novi.
Tenda putih berdiri anggun di halaman rumah. Meja prasmanan penuh dengan makanan rumahan yang hangat. Hiasan bunga-bunga dipasang sederhana, dan sebuah proyektor dengan layar putih besar sudah siap di sisi tenda. Iman tampak rapi dengan batik. Senyum tak lepas dari bibirnya. Ia tampak seperti suami yang setia, ayah yang baik, pria terhormat yang akan dikenang sebagai kepala keluarga ideal. Ia menyambut setiap tamu dengan tangan terbuka dan gelak tawa. Terima kasih ya sudah datang. Ini ide istri saya, Novi. Katanya biar keluarga makin dekat. Ucap Iman pada setiap tamu. Novi berdiri di sampingnya. Tersenyum seperti istri pada umumnya. Tapi di balik senyum itu, pikirannya berjalan cepat. Semua detik terasa seperti hitungan mundur menuju ledakan besar. Acara berjalan sesuai rencana. Sambutan dari keluarga, doa bersama, makan siang hangat, dan canda tawa mengisi suasana. Sampai akhirnya masuk ke sesi, testimoni dan kenangan. Putri naik ke panggung. Ia tersenyum manis, membawa mic, dan memulai kalimat dengan pelan. Assalamualaikum semuanya. Saya Putri, anak dari ayah Iman dan ibu Novi. Terima kasih sudah hadir di hari syukuran ini. Semua mata menatapnya. Aku cuma mau bilang, aku bersyukur lahir di keluarga ini. Tapi kadang, ada luka yang lebih dalam dari apa yang bisa dijelaskan anak seusiaku. Beberapa tamu saling berpandangan. Iman tersenyum canggung. Putri, cukup ya, ayo turun, katanya setengah tertawa. Tapi Putri menatap ayahnya tajam, lalu berkata keras. Sebentar, ayah. Bukankah ayah yang ngajarin aku buat jujur? Lalu ia menoleh ke ibunya yang memberi anggukan. Dengan satu isyarat, Putri memencet remote di tangannya. Proyektor menyala. Dan layar putih itu berubah menjadi neraka bagi Iman. Pertama-tama video pendek diputar. Video saat Iman menggandeng Aelisa masuk ke bioskop. Suara mereka tertawa. Suara Aelisa memanggil, sayang. Dan wajah Iman terlihat jelas dalam pencahayaan samar. Lalu muncul video kedua. Saat mereka duduk di mobil, Aelisa menyenderkan kepala ke bahu Iman. Semua tamu terdiam. Beberapa menutup mulut. Beberapa langsung memandang ke arah Iman, yang kini pucat seperti mayat hidup. Ini, apa maksudnya, Mas Iman? Tanya kakak perempuan Novi dari belakang. Iman berdiri, mencoba mematikan proyektor, tapi Novi sudah lebih cepat. Ia memegang remote cadangan di belakang kursi. Tenang, Mas. Masih banyak. Jangan buru-buru pergi, ucap Novi dengan suara yang tenang namun menusuk tajam. Lalu tangkapan layar WhatsApp muncul. Chat dengan nama Aelisa SMA. Penuh emoji hati, panggilan manja, dan bahkan foto-foto vulgar. Beberapa ibu-ibu tetangga sudah mulai menggumam. Ya Allah, itu anak SMA. Gila tega amat. Lalu Novi berdiri. Ia mengambil mic dari Putri, menatap semua tamu dengan mata penuh wibawa. Maaf, kalau saya hari ini tidak merayakan cinta. Saya justru ingin memperlihatkan kenyataan. Bahwa di balik senyum manis Mas Iman, ada pengkhianatan yang sangat kotor. Ia tidur dengan gadis seusia anaknya sendiri. Ia selingkuh dengan anak SMA yang dia temui saat saya bekerja keras menjaga rumah ini. Novi berhenti sejenak. Iman masih berdiri kaku. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Bahkan keringatnya mengalir deras. Saya diam bukan karena bodoh. Saya mengumpulkan bukti, satu persatu, agar saya bisa bicara bukan dengan emosi, tapi dengan kebenaran. Beberapa tamu mulai bersuara. Kurang ajar banget, ya. Saya kira dia pria baik. Perempuan kayak Novi harusnya dihargai, bukan dikhianati. Novi lalu menatap suaminya langsung. Mulai hari ini, Mas Iman, saya tidak akan jadi istri yang bodoh lagi. Kamu selingkuh. Kamu mempermalukan anakmu sendiri. Dan sekarang rasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Tanpa menunggu, Novi mematikan mic. Lalu berjalan keluar dari tenda, diikuti oleh Putri. Tinggallah Iman berdiri sendirian di tengah tatapan jijik tamu undangan. Ia mencoba bicara, tapi tak ada yang mendengarkan lagi. Dunia yang selama ini ia bangun dengan kebohongan, hancur seketika. Dan itulah yang Novi inginkan. Bukan hanya membuatnya jatuh, tapi jatuh di hadapan semua orang yang selama ini ia banggakan. Malam setelah acara syukuran yang berubah jadi panggung kehancuran,
Rumah itu kembali hening. Tak ada lagi canda tawa, tak ada percakapan sopan antar kerabat. Yang tersisa hanya bayangan dari rekaman layar yang terpantul di benak semua tamu. Wajah Iman, lelaki yang selama ini dielu-elukan, kini remuk di mata banyak orang. Tapi bagi Novi, ini belum selesai. Iman sudah dipermalukan di depan orang banyak. Kini saatnya bagian kedua dari rencananya. Menyentil kesadaran Aelisa, gadis SMA yang dengan sadar merusak rumah tangga orang lain. Bukan untuk balas dendam secara kasar, tapi untuk membuka mata si gadis, bahwa dunia tidak seindah gombalan pria tua. Besok paginya, Novi berangkat ke sekolah tempat Aelisa belajar. Ia tak sendirian. Putri ikut mendampingi. Gadis itu mengenakan seragam rapi, dengan wajah datar penuh keteguhan. Tak ada lagi ekspresi malu atau marah. Yang ada hanya keberanian yang lahir dari luka. Di ruang guru, Novi meminta izin bertemu wali kelas Aelisa. Mereka duduk bersama, dan Novi menjelaskan maksud kedatangannya dengan tutur kata yang tenang namun jelas. Saya ingin bicara langsung dengan Aelisa. Tidak untuk mempermalukan. Saya hanya ingin memberi dia pelajaran sebagai seorang wanita yang lebih tua. Wali kelas Aelisa mengangguk, dengan wajah yang menunjukkan rasa prihatin yang dalam. Saya juga sudah dengar sedikit tentang ini dari guru-guru lain. Sebenarnya, kami juga mulai curiga belakangan ini. Aelisa sering dijemput oleh pria dewasa. Tapi, kami tak bisa berbuat banyak tanpa bukti. Jadi saya berterima kasih ibu datang ke sini bukan dengan emosi. Tak lama kemudian, Aelisa dipanggil. Gadis itu masuk dengan wajah yang penuh tanya. Rambutnya dikuncir dua. Wajahnya polos seperti anak-anak. Namun saat melihat Putri duduk di ruangan itu, senyum manisnya langsung sirna. Ia kaku, gugup, bahkan hampir ingin berbalik pergi. Duduklah, Aelisa, ucap wali kelasnya. Dengan langkah berat, Aelisa duduk. Ia menatap Novi, lalu menunduk. Novi tidak membuang waktu. Kamu kenal saya? Tanyanya pelan. Aelisa mengangguk pelan, nyaris tak terdengar suaranya. Ibu Novi. Bagus. Jadi kamu tahu siapa aku? Istrinya Iman. Pria yang sudah kamu temui berkali-kali. Pria yang sudah kamu cium. Kamu peluk bahkan lebih dari itu. Putri menoleh ke arah lain, menahan rasa muak yang begitu dalam. Ia tidak ingin menatap wajah gadis yang telah menghancurkan kepercayaannya terhadap ayah kandungnya sendiri. Aelisa menunduk semakin dalam. Suasana di ruangan itu jadi sangat dingin. Bahkan wali kelas pun hanya bisa terdiam. Novi melanjutkan, saya tidak datang ke sini untuk menghina kamu. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Jangan pernah bangga jadi orang ketiga. Jangan pernah merasa menang karena merebut lelaki dari istrinya. Itu bukan prestasi. Itu kebodohan. Aelisa menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tahu mungkin kamu merasa dicintai. Kamu merasa dimanja. Tapi kamu sedang dijadikan mainan. Sayang, suami saya bukan orang yang akan mempertanggungjawabkan hubungan kotor ini. Kamu hanya permainan sementara. Setelah itu, kamu akan dibuang, dicampakkan, ditinggalkan dengan harga diri yang tercabik. Aelisa mulai menangis. Bahunya berguncang pelan. Ia masih tidak berani menatap mata Novi. Dan tahu apa yang lebih menyakitkan? Lanjut Novi. Kamu menghancurkan bukan hanya saya, tapi anak saya juga. Putri. Dia seumuran kamu. Dia anak perempuan seperti kamu juga. Bayangkan kalau nanti kamu punya anak perempuan, dan ada gadis lain menghancurkan keluarganya. Aelisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. Saya tidak akan melaporkan kamu ke polisi. Saya tidak akan viralkan wajahmu. Tapi saya ingin kamu belajar dari ini. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi ke orang lain. Karena kamu tidak tahu, seberapa hancurnya seorang istri saat tahu suaminya lebih memilih tubuh muda daripada hati yang setia. Wali kelas menyela pelan. Ibu Novi, ini semua sangat menyakitkan, saya tahu. Tapi terima kasih. Karena Anda tidak membuat ini jadi lebih buruk. Novi berdiri, lalu menatap Aelisa untuk terakhir kalinya. Ini bukan soal cinta, Aelisa. Ini soal harga diri perempuan. Jangan biarkan laki-laki jahat membentuk kamu jadi perempuan jahat juga.
Ia melangkah pergi. Putri mengikutinya dengan tenang. Sebelum keluar, Putri menatap Aelisa sekilas. Kamu sudah hancurkan aku. Tapi aku doain kamu berubah. Karena aku nggak mau jadi perempuan yang nyumpahin perempuan lain. Dalam perjalanan pulang, tak ada percakapan. Mobil berjalan pelan, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Hingga akhirnya Putri bersuara. Ibu, aku bangga. Novi menoleh, tersenyum. Aku bangga ibu nggak teriak. Ibu nggak marah. Tapi ibu bikin dia sadar. Itu lebih kuat dari ribuan makian. Novi menggenggam tangan anaknya. Karena kita bukan perempuan lemah, Put. Kita perempuan yang memilih cara paling kuat untuk bertahan. Bukan balas dengan kekerasan, tapi dengan cara yang membuat mereka belajar. Dan hari itu, tanpa Novi sadari, ia telah menyelamatkan satu gadis muda dari kehancuran lebih dalam. Ia tahu, Aelisa mungkin tak langsung berubah. Tapi luka yang ia torehkan pasti membekas. Dan luka itu akan jadi pelajaran paling berharga seumur hidup. Sudah 5 hari sejak hari itu. Hari di mana wajah Iman remuk di depan semua orang, dan Aelisa dipaksa menatap kaca bening dari kesalahannya sendiri. Rumah kembali sunyi. Tak ada lagi suara Iman di pagi hari. Tak ada lagi kabar dari pihak keluarga besar, dan semua kerabat perlahan menjauh karena malu dan jijik. Novi duduk di ruang tamu pagi itu, mengenakan gamis sederhana warna abu-abu. Di hadapannya, secangkir teh panas mengepul, dan berkas-berkas perceraian tergeletak di atas meja. Ia sudah bulat hati. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua sudah lewat batas. Putri masih tertidur di kamar. Sekolah libur karena ujian selesai. Hari itu Novi berencana pergi ke pengacara untuk menyelesaikan proses hukum. Tapi langkahnya tertahan saat terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia bangkit perlahan, membuka gorden sedikit. Jantungnya langsung berdegup. Iman. Pria itu berdiri di depan pagar, mengenakan jaket lusuh dan celana kain yang kusut. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali Novi melihatnya. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya terlihat menyusut seperti kehilangan jiwa. Novi tak membuka pagar. Tapi Iman memanggil pelan, suaranya serak. Novi, buka. Tolong. Aku cuma mau bicara. 5 menit saja. Aku janji. Novi diam sejenak. Lalu ia berjalan ke pagar, namun tidak membukanya. Ia berdiri dari balik besi, menatap pria yang dulu pernah ia cintai setengah mati. Pria yang dulu ia beri segalanya. Bicara dari sana saja. Iman menunduk, seolah tak percaya bahwa ia kini diperlakukan seperti orang asing. Aku salah, Novi. Aku bodoh. Aku tertipu. Aku cuma ingin merasa muda kembali. Tapi sekarang aku sadar, semua itu semu. Yang nyata, cuma kamu. Rumah ini. Keluarga kita. Novi menahan tawa sinis yang hampir keluar. Ia menggeleng pelan. Kamu sadar setelah dipermalukan. Setelah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan datang karena cinta, Mas. Kamu datang karena malu. Iman terdiam. Ia menunduk dalam-dalam. Novi, aku nggak bisa hidup tanpamu. Tanpa Putri. Aku nyesel. Aku salah. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku mau berubah. Aku janji nggak akan ngulangin. Air mata mengalir di wajah Iman. Ia menangis seperti anak kecil. Novi menghela napas. Hatinya tidak sekeras batu. Tapi ia bukan perempuan bodoh. Kesempatan kedua. Mas? Kesempatan itu sudah kamu habiskan waktu pertama kali kamu bohong. Waktu kamu tidur dengan gadis yang bisa kamu panggil anak. Waktu kamu tega melihat aku masak, mencuci bajumu, menyambutmu pulang, sementara kamu habis dari pelukan perempuan lain. Iman menggenggam pagar. Tolong, Novi. Aku bahkan gak punya tempat tinggal sekarang. Aku diusir dari rumah kontrakan. Aelisa gak mau ketemu aku lagi. Aku nggak punya siapa-siapa. Itu bukan urusanku lagi. Kamu yang rusak hidupmu sendiri. Ia menunjuk ke tumpukan kertas di tangan kanannya. Ini berkas cerai. Aku akan kirimkan ke pengacara hari ini. Aku cuma butuh tanda tanganmu. Setelah itu, kamu bebas. Novi, aku mohon.
Satu hal terakhir, Mas. Novi menatapnya tajam. Kamu akan kehilangan banyak hal. Tapi kamu juga akan belajar satu hal penting. Jangan pernah hianati perempuan yang setia. Karena saat dia benar-benar pergi, kamu tidak akan pernah bisa menggantinya. Tanpa menunggu, Novi masuk kembali ke dalam rumah. Ia tak peduli teriakan kecil di balik pagar. Ia tak lagi merasa iba. Ia sudah mati rasa untuk cinta yang palsu. Sore harinya, Novi duduk di kantor pengacara. Seorang wanita parubaya dengan gaya profesional memeriksa dokumen-dokumen dengan teliti. Bukti-bukti ibu sangat kuat. Perselingkuhan dengan gadis di bawah umur juga bisa memperberat posisi suami ibu jika perkara ini dibawa ke pengadilan. Novi mengangguk. Saya tidak ingin mempermalukannya lagi di meja hijau. Saya hanya ingin lepas. Saya ingin dia tahu bahwa saya tak butuh dia untuk bahagia. Pengacara tersenyum, kagum. Ibu Novi wanita yang sangat kuat. Tidak semua perempuan bisa keluar dari situasi seperti ini dengan kepala tegak. Saya tidak kuat karena tidak pernah menangis. Saya kuat karena saya menangis, tapi tetap berdiri. Novi menandatangani lembar terakhir. Ia merasa seperti melepaskan beban ribuan kilo dari punggungnya. Saya sudah selesai. Dan mulai sekarang, saya bukan lagi istrinya. Saya adalah perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, Novi dan Putri duduk di balkon. Angin lembut mengayun rambut mereka. Langit dipenuhi bintang, seperti simbol harapan baru yang mulai terbuka. Ibu, dia datangnya tadi pagi? Tanya Putri. Novi mengangguk. Datang, menangis, memohon. Tapi sudah terlambat. Putri menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Aku bangga sama ibu. Karena ibu nggak cuma ngajarin aku untuk sabar, tapi juga untuk tahu kapan harus berhenti dan melindungi diri. Novi tersenyum. Ia mengecup kening anaknya. Terima kasih, Nak. Kamu penyelamat ibu. Mereka berdua memandang langit malam yang tenang. Di dalam luka, ada penyembuhan. Di balik kehancuran, ada kebangkitan. Dan Novi tahu, ia belum selesai. Tapi kini, ia memulai perjalanan sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi istri dari lelaki tak tahu diri, tapi sebagai perempuan yang berani memilih untuk bangkit. Hari-hari berlalu tanpa Iman. Tidak ada lagi bau parfum maskulin di kamar tidur, tidak ada suara TV keras-keras di ruang tengah, dan tak ada lagi bunyi pintu dibanting saat lelaki itu pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah karena hal sepele. Rumah itu kini benar-benar milik Novi dan Putri. Awalnya terasa hening, terlalu sunyi bahkan. Tapi lambat laun, Novi mulai bisa bernapas lebih lega. Ia bisa tidur tanpa resah, bisa makan tanpa perasaan tertuduh, bisa bercermin tanpa merasa dirinya tak layak. Novi mulai bekerja dari rumah, menerima jasa rias pengantin dan pelatihan make-up seperti dulu sebelum Iman melarangnya. Ia membangun kembali kehidupannya yang lama, kehidupan sebelum pernikahan mencuri dirinya. Tapi untuk Putri, semuanya tidak semudah itu. Meski Novi berusaha menciptakan rumah yang hangat dan nyaman, dunia luar tetap kejam, terutama bagi gadis remaja seusia Putri. Nama baik keluarganya sudah tersebar luas setelah video kejadian malam itu ramai di media sosial. Beberapa tamu undangan secara diam-diam membagikannya. Kini, semua teman sekolahnya tahu tentang skandal ayahnya yang selingkuh dengan siswi SMA. Dan lebih menyakitkan lagi, Aelisa adalah murid dari sekolah yang sama. Hari itu, Putri kembali dari sekolah dengan wajah tertunduk. Ia masuk rumah, meletakkan tasnya tanpa sepatah kata, lalu berjalan ke kamarnya. Novi yang sedang membersihkan meja langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menyusul pelan-pelan ke kamar Putri, dan mendapati gadis itu duduk di pinggir ranjang, memegang seragamnya yang basah oleh air. Putri. Novi duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Putri menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Tapi akhirnya ia meledak. Aku disiram air di kelas, Bu. Teman-teman ngejek aku. Mereka bilang aku anak pelakor. Katanya ibu ngajarin aku main drama biar ayahku malu di depan orang. Mereka bilang ibu lebay, pencitraan. Novi memeluk Putri erat-erat. Gadis itu menangis di pelukannya, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak kuat, Bu. Aku cuma mau sekolah. Aku nggak minta jadi anak dari rumah tangga rusak. Tapi kenapa aku yang dihukum?
Novi mencium rambut putrinya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu dunia tidak adil. Tapi melihat anaknya menderita karena dosa orang tuanya, itu jauh lebih menyakitkan daripada dikhianati suaminya sendiri. Putri, kamu bukan anak dari rumah tangga rusak. Kamu anak dari perempuan kuat yang bertahan. Kamu korban, bukan pelaku. Dan kamu nggak sendiri. Putri terisak. Novi menatap wajah anaknya yang sudah mulai membentuk keteguhan. Ia tahu, ini adalah ujian berat. Tapi mereka harus menghadapinya bersama. Beberapa hari kemudian, Novi menemani Putri ke sekolah. Ia tidak ingin membuat keributan. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan anaknya terus-menerus dilecehkan. Di ruang kepala sekolah, ia menyampaikan semua yang terjadi. Saya tahu ini bukan salah pihak sekolah. Tapi jika pembiaran terus terjadi, maka pihak sekolah juga akan ikut bersalah. Kepala sekolah mengangguk, wajahnya serius. Kami akan segera menindaklanjuti. Dan mengenai Aelisa, setelah kasus itu muncul, pihak orang tua sudah memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain. Tapi tetap saja, anak-anak sekarang kejam. Mereka cepat sekali menelan gosip dan menjadikannya senjata. Saya hanya minta satu hal, Pak, jaga anak saya. Jangan biarkan dia dihancurkan oleh sesuatu yang bukan salahnya. Kami akan pastikan dia aman. Dan kami berterima kasih ibu datang dengan kepala dingin. Sepulang dari sekolah, Novi mengajak Putri makan di tempat favorit mereka dulu, kedai bakso sederhana dekat taman kota. Dulu, saat Putri kecil, mereka sering ke sana sepulang dari taman bermain. Saat duduk berdua, Putri berkata lirih, "Bu, kenapa hidup kita jadi seperti ini ya? Padahal kita nggak pernah nyakitin siapa-siapa." Novi menggenggam tangan anaknya. Karena dunia nggak selalu adil. Tapi kita bisa memilih untuk tetap jadi manusia yang baik, meski dunia berusaha menghancurkan kita. Putri menatap ibunya. Matanya masih merah tapi sudah tidak seputih tadi. "Bu, aku mau tetap sekolah. Aku nggak mau pindah. Aku mau orang-orang tahu kalau aku bisa kuat. Kalau ibu kuat, aku juga harus kuat." Novi tersenyum haru. Anak ini benar-benar buah dari perjuangannya. Ia bukan gadis kecil yang lembek. Ia gadis yang lahir dari luka dan belajar untuk bangkit. Dan kamu tidak sendirian. Put, kita jalan bareng. Kalau kamu jatuh, ibu ada di sampingmu. Kita akan tunjukkan bahwa kita bukan perempuan yang bisa diinjak. Malam itu, setelah bertahun-tahun, Novi bisa tertawa kecil saat melihat Putri menghabiskan 2 porsi bakso. Mereka saling bercerita, saling bercanda, seolah tidak ada masa lalu pahit yang membayangi. Terkadang, pelukan dan kehadiran lebih kuat dari 1000 kata penghiburan. Dan di tengah dunia yang bengkok, ibu dan anak itu berjalan tegak. Mereka saling menguatkan, saling menumbuhkan. Novi tahu, hidup barunya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, selama Putri ada di sisinya, ia bisa melewati apapun. Karena mereka tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang iman. Mereka berjalan di bawah cahaya keberanian. Waktu berjalan cepat, tapi luka tak bisa dihapus oleh hari-hari yang berganti. Luka hanya bisa sembuh jika hati sudah berdamai dengan kenyataan. Dan itulah yang perlahan-lahan terjadi dalam diri Novi. 2 tahun berlalu sejak perpisahan besar itu. 2 tahun sejak Novi memutus rantai luka yang terus mengikatnya dengan nama seorang lelaki yang tak tahu diri. 2 tahun yang penuh perjuangan, air mata, bangkit, jatuh, bangkit lagi, dan akhirnya berdiri tegak. Kini Novi adalah pemilik sebuah studio rias profesional bernama Naila Art Beauty, yang diambil dari nama mendiang ibunya. Studio itu berdiri kokoh di pusat kota kecil tempat ia tinggal. Dindingnya didominasi warna putih dan emas, selalu ramai dengan klien, baik pengantin, wisudawati, maupun artis lokal yang datang untuk mempercantik diri. Bahkan, salah satu unggahan make-up transformation buatan Novi sempat viral di TikTok dan Instagram. Sejak saat itu, namanya makin dikenal. Ia sering diundang jadi pembicara workshop di kota lain, dan produknya mulai ditarik masuk ke toko-toko kecantikan. Semuanya bermula dari garasi rumah yang ia sulap jadi tempat make-up kecil. Dari 1-2 klien tetangga, menjadi puluhan pelanggan tetap. Ia bangun dari nol, sambil tetap mengasuh Putri dengan penuh cinta. Putri kini duduk di bangku kelas 3 SMA. Ia jadi siswi aktif, mengikuti lomba debat,
memenangkan esai tingkat kota, bahkan menjadi ketua OSIS perempuan pertama dalam sejarah sekolahnya. Ia tidak hanya bangkit, tapi terbang tinggi dengan luka sebagai sayapnya. Mereka berdua tak lagi melihat ke belakang. Tapi takdir, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk mempertemukan kembali dua titik yang dulu bersinggungan. Suatu siang, Novi pulang ke rumah setelah menyelesaikan sesi make-up untuk pengantin di luar kota. Ia baru menurunkan koper saat Putri menyodorkan amplop. "Bu, ini tadi dikirim seseorang." Kurir bilang dari Pak Iman. Novi langsung membeku. Ia membuka amplop itu perlahan. Isinya surat tulisan tangan, disertai foto kecil. Foto seorang lelaki dengan wajah tirus, berjenggot tak rapi, duduk di emperan toko dengan mata kosong. Di bawahnya tertulis, "Aku tinggal di emperan pasar bambu. Sakit dan sendiri. Tolong, kalau kamu masih ada hati, datanglah sekali saja. Aku ingin bicara, sebelum terlambat." Novi menutup surat itu tanpa ekspresi. Tapi hatinya bergemuruh. Ia tidak menyangka, Iman benar-benar terjun sedalam itu. Selama 2 tahun, Novi tak pernah mencarinya. Tak pernah bertanya kemana dia pergi, dengan siapa dia tinggal, atau apakah dia hidup atau mati. Ia pikir, Iman pasti pindah kota, menikah lagi, atau kembali ke keluarganya. Tapi kenyataan jauh lebih pahit. "Bu, kamu mau ke sana?" tanya Putri hati-hati. Novi menatap mata anaknya. "Ibu nggak mau, tapi ibu harus." Pasar bambu adalah tempat yang sumpek dan bau. Di sudut gang sempit, dekat toko kelontong tua, duduklah seorang lelaki yang dulu pernah jadi kepala rumah tangga Novi. Kini, dia hanya sisa dari dirinya sendiri. Iman terbatuk saat melihat Novi datang. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, dan kulitnya kusam. Matanya merah dan kaki kanannya dibalut perban lusuh. "Kamu datang?" katanya lirih. Suaranya serak. Novi berdiri di hadapannya, tak ada rasa iba berlebihan, hanya diam dan rasa hampa. "Aku sakit ginjal. Udah sebulan ini tinggal di sini. Aelisa ninggalin aku waktu aku mulai gak punya duit." Katanya dia malu punya cowok tua kere. Teman-teman juga menjauh. "Aku bahkan sempat nyolong nasi dari warteg waktu kelaparan." Novi tetap diam. Iman melanjutkan. "Aku bukan mau minta kamu kembali. Aku tahu kamu terlalu berharga. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama aku waktu aku nggak punya apa-apa. Aku bodoh, sangat bodoh. Aku hancurkan rumah yang hangat demi nafsu sebentar." Air matanya jatuh. Novi menatap lelaki itu. "Aku pernah jatuh sedalam kamu sekarang. Tapi aku bangkit. Karena aku memilih untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Kamu bisa bangkit, Mas. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Aku nyesel dan terlambat. Kalau kamu benar-benar menyesal, tolong jangan cari aku lagi. Jalani hidupmu. Jangan ganggu aku dan anakku lagi." Novi mengeluarkan amplop dari tas. Isinya uang tunai dan kartu nama panti rehabilitasi sosial. "Aku bantu sekali ini. Kamu bisa pergi ke tempat ini. Mereka akan bantu kamu bersihkan diri dan mulai dari nol. Tapi setelah ini, kamu bukan bagian dari hidup kami lagi." Iman memeluk amplop itu. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa lagi. Novi berbalik, pergi tanpa menoleh. 2 minggu setelah pertemuan itu, Novi berdiri di depan kaca besar studio make-up-nya. Ia tersenyum, mengenakan blazer elegan dengan riasan natural yang mempertegas wajah kuatnya. Hari itu adalah hari spesial. Ia diundang jadi tamu kehormatan dalam acara talk show TV lokal bertema, "Wanita Bangkit dari Luka." Ia akan berbagi kisahnya, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menginspirasi ribuan perempuan di luar sana agar jangan menyerah pada luka. Putri duduk di barisan depan, menatap ibunya dengan bangga. Dan saat lampu kamera menyala, Novi membuka pembicaraan dengan kalimat sederhana. "Saya adalah korban pengkhianatan. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi korban selamanya. Saya memilih untuk berdiri." Studio hening. Lalu riuh tepuk tangan mengisi ruangan. Setelah acara selesai, saat mereka dalam perjalanan pulang, Putri memegang tangan ibunya. "Bu, sekarang aku benar-benar ngerti, kenapa dulu ibu nggak balas dendam dengan kekerasan. Karena ibu tahu,
Karma punya cara kerja sendiri. Novi menatap langit senja yang mulai merona. Kita tidak butuh membalas orang jahat dengan jadi jahat juga. Put, kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena saat kita bangkit, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka menyesal. Putri mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Dan begitulah akhir perjalanan panjang itu. Bukan akhir dalam arti selesai, tapi akhir dari luka lama yang akhirnya bisa mereka tinggalkan. Novi tak lagi menjadi istri Iman. Ia adalah dirinya sendiri, utuh, kuat, dan penuh cinta, terutama untuk satu orang yang tidak pernah mengkhianatinya, Putri.